Serentak, para penari langsung menyanyikan lagu Maro dengan suara yang keras dan bernada tinggi untuk menutupi suara jeritan minta tolong Hainuele dari dalam lubang yang gelap itu. Hai, welcome to Marina Story. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau bahas tentang asal mula patah siwa dan patah lima, tentang dua kelompok besar di Maluku, yaitu kelompok 9 patah siwa dan kelompok 5 patah lima. Ini merupakan salah satu cerita rakyat yang disampaikan secara turun-temurun. Ada beberapa versi dari cerita ini, salah satunya bersumber dari buku cerita-cerita tua berlatar belakang sejarah dari Pulau Seram oleh Dr. Randa Florence Sausilawane yang dipublikasikan dalam bentuk leaflet oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon pada tahun 2014. Asal mula kelompok patah siwa dan kelompok patah lima berasal dari Pulau Seram. Hal ini berawal dari kisah dibunuhnya Putri Hainuele yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara kelompok-kelompok di Pulau Seram. Hainuele adalah seorang putri yang sangat cantik, menawan, yang dalam bahasa daerah disebut mulua. Ia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik yang memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia lain pada umumnya. Ia dapat menyihir sesuai kehendak hatinya. Dari seonggok lumpur, Hainuele dapat menyihirnya menjadi barang-barang berharga seperti piring-piring dari Cina yang disebut porselen dan gong. Barang-barang tersebut kemudian dijual dengan harga yang lumayan mahal. Berita tentang Hainuele pun tersiar luas di seluruh Pulau Seram. Kelebihan yang dimilikinya membuat banyak orang senang dan kagum padanya. Namun, tak sedikit juga yang iri hati padanya. Pada suatu hari, diadakan pesta tari Maro di Tamanesiwa. Pesta itu diselenggarakan oleh 9 keluarga, dan merekalah yang menjadi penari dalam acara tersebut selama 9 hari. Para penari membentuk 9 lingkaran besar di mana perempuan-perempuan duduk di tengah-tengah lingkaran sambil menyuguhkan siri dan pinang kepada setiap penari pria. Pesta berlangsung dari malam hari hingga pagi dan berlangsung selama 9 hari. Namun tempat untuk pesta berbeda-beda dari hari pertama sampai hari ke-9. Putri Hainuele juga diundang dalam pesta Maro itu. Ketika ia tiba di tempat pesta, ia menjadi pusat perhatian semua orang yang hadir saat itu karena kecantikannya. Ia pun menari bersama penduduk yang ada. Dan ketika dia ingin membagikan siri dan pinang seperti biasanya yang dilakukan oleh para penari perempuan, namun anehnya, ia malah membagikan batu-batu karang yang kemudian berubah menjadi benda-benda yang bercahaya dan berkilau. Melihat hal itu, orang-orang yang hadir kemudian serentak berebutan benda-benda tersebut. Pada malam berikutnya, Hainuele kembali lagi untuk mengikuti tari Maro bersama penduduk lainnya. Kali ini, ia membagikan piring porselen yang disebut hana. Malam keempat, ia membagikan piring-piring Cina besar yang disebut kinabatu. Malam kelima, ia membagikan parang-parang panjang. Malam keenam, ia membagikan kotak tempat siri dan tembaga yang indah. Malam ketujuh, masing-masing orang mendapatkan anting-anting emas. Malam ke-8, ia membagikan gong yang indah. Putri Hainuele ini udah cantik, pintar sihir, dermawan, lagi suka berbagi. Apa yang dilakukan Hainuele membuat orang-orang yang hadir saat itu sangat senang. Namun, ternyata ada juga yang iri dan cemburu padanya. Mereka yang cemburu itu berencana untuk membunuhnya pada malam ke-9, malam terakhir. Nah, tibalah pada malam ke-9 pesta tari Maro dilangsungkan dengan sangat meriah dan orang-orang yang ikut pun bertambah banyak. Seperti biasa, Putri Hainuele kembali berdiri di tengah-tengah para penari untuk membagikan siri pinang. Sementara itu, mereka yang berencana membunuhnya telah menggali lubang yang dalam. Kelompok penari malam itu adalah dari keluarga Lesiela. Di tengah-tengah keasikan menari sambil membagi-bagikan hadiah, tiba-tiba Hainuele didorong masuk ke dalam lubang tersebut. Serentak,
Para penari langsung menyanyikan lagu Maro dengan suara yang keras dan bernada tinggi untuk menutupi suara jeritan minta tolong Hainuele dari dalam lubang yang gelap itu. Sambil terus menyanyi dan menari, para penari menutupi lubang itu dengan tanah sambil menginjak-injak tanahnya supaya keras dan padat. Jahat juga ya. Segala sesuatu kalau udah berhubungan dengan iri, dengki, dan dendam apa aja bakal dilakuin. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang seperti ini ya. Ketika hari telah subuh, pesta pun usai. Para penari juga kembali pulang ke rumah masing-masing. Sementara sang putri tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Akhirnya putri Hainuele yang bernama Ameta dengan kesaktiannya yang tinggi langsung mengetahui bahwa anaknya telah dibunuh. Ameta langsung mengambil 9 batang lidi atau tulang daun kelapa dan menuju tempat pembunuhan anaknya itu. Setelah tiba di sana, ia menancapkan lidi-lidi tersebut di atas tanah di mana anaknya dikubur. Selanjutnya, Ameta melakukan mawe atau meramal. Dan ia langsung mengetahui bahwa ada 9 lingkaran penari Maro berada di tempat itu. Ketika 9 lidi itu dicabut dari atas tanah, keluarlah darah diikuti dengan beberapa helai rambut Hainuele. Dengan segera, Ameta menggali lubang itu dan menemukan jenazah anaknya. Kemudian menguburkannya. Ameta menjadi sangat marah dan berusaha membinasakan 9 kelompok penari tersebut. Gemparlah Tamanesiwa karena peristiwa itu. Dan sejak itu, situasi keamanan di Tamanesiwa dan sekitarnya menjadi tidak aman. Akibat seringkali terjadinya pembunuhan antara kelompok yang membunuh Hainuele dengan kelompok yang menyayanginya. Walaupun ini adalah cerita rakyat yang kebenarannya belum dapat dipastikan, tapi setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil oleh teman-teman semua? Komen di bawah ya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan